Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Praramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Di antaranya, pabrik pengolahan pupuk organik di Nganjuk terbakar. 2 pemotor tewas tertabrak truk di jalur Pantura, Probolinggo. Timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2024 usai mengalahkan Thailand. Kebakaran terjadi di pabrik pengolahan pupuk organik di Nganjuk. Api dengan cepat melahap bangunan pabrik dan sebagian tumpukan kayu di areal pabrik. Diduga api berasal dari mesin tungku pengeringan. Posisi sebelah dryer aman. Pabrik pengolahan pupuk organik di Desa Kejubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk terbakar Selasa pagi. Api dengan cepat membesar melahap sebagian tumpukan kayu di areal pabrik. Diduga api berasal dari mesin tungku pengeringan bahan pupuk organik di dalam pabrik. Petugas damkar Pemkab Nganjuk menerjunkan 3 unit mobil pemadam. Setelah 2 jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil menjinakkan api. So, tadi jam 5.30, sekitar setengah 6, kita mendapatkan informasi, langsung kita menuju ke TKK untuk melakukan pemadaman. Dari ini sudah hampir sekitar jam 8, ya, mungkin ini sudah bisa dikuasai apinya dan sudah hampir padam. Dugaan sementara penyebab api dari mana? Dari informasi pemilik gudang atau pabrik ini, kayaknya dari konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini karena para pekerja pabrik berhasil menyelamatkan diri. Dan Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Sementara itu, saudara, rumah warga di Kabupaten Bojonegoro terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga panik karena rumah berada di permukiman padat penduduk. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar dan 2 unit mobil tangki air BPBD dikerahkan. Rumah milik Agus di Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro terbakar Senin malam. Akibatnya perabotan beserta barang berharga yang ada di rumah berlantai 2 itu ludes dilalap api. Kobaran api membuat warga sekitar panik sebab lokasi rumah berada di permukiman padat penduduk. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar dan 2 unit mobil tangki air BPBD dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga karena korsleting aliran listrik. Untuk yang terbakar berupa 1 unit rumah ukuran 20 kali 23 meter, 2 lantai, dan yang terbakar lantai atas seluruhnya. Untuk kerugian estimasi mencapai 150 juta rupiah, dan untuk yang terselamatkan sekitar 300 juta rupiah. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro. Ditpolairut Polda Jatim menangkap seorang perempuan perakit bom ikan atau bondet ilegal di Surabaya. Polisi menyita 3 kg bahan peledak dan 30 meter kabel roll atau sumbu peledak. Tersangka merakit bom ikan untuk dikirim ke Bombana, Sulawesi Tenggara. Farida, 45 tahun, warga asal Kelurahan Ngemplak Rejo, Kota Pasuruan yang kos di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya ini tak berkutik ketika digiring anggota Ditpolairut Polda Jatim. Farida ditangkap lantaran memproduksi bom ikan atau bondet ilegal. Kasusnya terungkap berawal dari polisi menerima informasi adanya transaksi bahan peledak di Pasuruan yang kemudian dikembangkan hingga ke Surabaya. Petugas kemudian mendapati nama tersangka sebagai pemesan bahan peledak. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita bahan peledak TNT seberat 3 kg beserta sumbu peledak sepanjang 30 meter, 14 buah TNT blok, 4.200 casing detonator, 775 detonator siap pakai, belerang serta potasium korat.
Kepada penyidik, pelaku mengaku merakit bondet untuk dikirim ke daerah Bombana di Sulawesi Tenggara. 1 unit rakitan bom ikan tersebut ia jual Rp1.500.000. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1991 tentang mengubah ordonance Tijekliek Bizonder Stratford Pioneer STB 1946 nomor 17 dan Undang-Undang RI dahulu nomor 8 tahun 1948. Ancaman hukumannya seumur hidup dan maksimal 20 tahun, dan di mana tersangka merupakan residivis yang telah dihukum pernah menjalani hukuman 5 bulan. Hasil pemeriksaan diketahui pelaku adalah residivis yang baru bebas bersama suaminya dengan kasus yang sama, yakni perakitan bom ikan ilegal. Tersangka dijerat pasal tentang kedaruratan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. 2 pemotor tewas tertabrak truk di jalur Pantura, Probolinggo. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.